Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Isu viral tentang ijazahnya Pak Jokowi ini memang menarik dari berbagai sisi ya. Karena saya itu bukan politikus, saya tidak mau melihat itu dari segi politik. Nah, cuman karena ini ada urusannya dengan hukum, yang mana pihaknya Pak Jokowi itu sudah melaporkan terkait, kalau tidak salah kemarin itu Pak Roy Suryo ya, kalau nggak salah itu sudah dilaporkan atas tindakan pencemaran nama baik. Kemudian ini adalah masalah ijazah. Saya melihat ini bukan dari segi politik, tapi saya melihat ini ada pola pikir yang tidak sehat ya, yang mana apabila ini dibiasakan di negara kita di Indonesia, ini bisa menjadi permasalahan yang besar, karena yang bertikai di sini adalah politikus, putra-putra terbaik bangsa, katakanlah begitu ya. Tidak semua orang itu bisa menjadi politikus, sehingga tatkala perkara semacam ini yang mana katakanlah begitu ya, di dalam dirinya bisa diselesaikan secara sederhana, malah dibuat kompleks seperti ini. Nah, kemudian saya itu kan ya sedikit banyak ya suka memperhatikan apa yang terjadi. Saya tidak mau melihat ini dari segi digital forensik begitu ya, karena ya bukan ekspertis saya di situ. Nggak ngerti juga apa saya itu yang mereka bicarakan, apa fondasinya, kemudian kemana nanti kesimpulannya. Nah, cuman ada dari perspektif hukum yang bisa kita pelajari, dan ini menarik untuk edukasi hukum acara yang ada di kita. Nah, ini yang diwawancaranya adalah Pak Susno Duaji ya. Beliau itu sempat viral waktu zamannya siapa, Pak SBY kalau tidak salah, mengenai cicak buaya itu KPK, dan alhamdulillah sekarang sudah pensiun dan kelihatannya itu malah bagus ya, sering dipinta pendapatnya sebagai seorang ahli begitu. Nah, ini akan kita saksikan bagaimana pendapat Pak Susno Duaji mengenai ijazah Pak Jokowi ini dari segi apa yang harus dilakukan atau bagaimana proses hukum yang bisa berjalan begitu, berlangsung. Ini logikanya Pak Susno Duaji. Ketika saya mengatakan logika di sini, maksudnya bukan logika murni, tetapi ini adalah perspektif begitu ya. Ini kita suka banyak salah bahasa nih antara logika dan perspektif. Jadi kalau misalkan dikatakan logika, dalam hal ini yang saya maksud adalah perspektif. Ini adalah perspektifnya Pak Susno Duaji. Tapi begini juga, Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu, masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu? Nah, ini bagus ya pertanyaan dari presenternya. Ini kan satu pihak itu mengaku mengatakan fakta, yaitu pihaknya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan di situ. Nah, cuman faktanya ini kan tersembunyi, yang mana seharusnya mudah saja untuk dibuka. Jadi kalau misalkan pencemaran nama baik itu kan dia mengatakan sesuatu yang bukan fakta ya. Jadi misalkan Pak Jokowi ini lulus sebagai mahasiswa kehutanan di UGM, kemudian ijazahnya betul-betul lulus, kemudian dikatakan tidak lulus. Apa sih mau kamu itu begitu? Kok saya itu bener-bener lulus kok dikatakan tidak lulus? Nah, itu ya. Itu kalau misalkan demikian. Cuman kan masalahnya ini si penggugat dari pihaknya Pak Roy Suryo ini memiliki case yang reasonable untuk diterima. Dalam pengertian case yang reasonable itu memiliki argumentasi yang kuat di belakangnya untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya itu palsu, katakanlah demikian. Cuma saya tuh tadinya sempat berpikir dulu ya, begini berpikirnya itu. Dari pihaknya Pak Jokowi itu sering mengatakan bahwa beliau itu tidak memiliki obligation, tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya. Ya siapa kamu begitu ya? Tiba-tiba minta ijazah saya. Nah, cuma di sini mungkin ada saya tidak tahu ya secara hukum, karena perspektif hukum itu dia sudah lebih khusus daripada logika umum. Cuman logika umumnya seperti ini. Pak Jokowi ini beliau sudah menjadi pejabat publik, yang mana pejabat publik itu menjadi pejabat publik paling tinggi di negara ini, yaitu negara Indonesia. Jadi kalau misalkan ada
apa namanya, rakyat atau masyarakat Indonesia yang mana secara segi apa ya, secara hierarki demokrasi adalah tertinggi di negara ini. Yang paling tinggi kan sebetulnya bukan presiden tapi rakyat begitu. Itu kan memiliki hak sebetulnya untuk mengajukan. Nah, ini bukan permasalahan pribadi lagi sebetulnya. Ini sudah permasalahan antara employer dengan employee begitu. Kalau katakanlah di dalam industri, yaitu yang logika umum yang saya pakai dalam pengertian, bukan logika itu ya, tamsil ya. Itu analogi umum yang saya pakai. Nah, tapi apakah memang itu diwadahi secara khusus oleh hukum yang ada di kita, entah ini urusannya nanti sama tata negara begitu, atau karena ini sudah terjadi begitu ya, atau hubungannya itu dengan pidana atau apa, saya tidak terlalu tahu. Ini karena itu sudah khusus ya. Nah, ini jadi pertanyaannya begitu, apabila dua hal ini bercanggah kan, jadi tuduhan pencemaran nama baik itu baru bisa terjadi apabila memang ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Itu yang pertama. Kemudian pengesahan atau pembuktian bahwa yang menuduh ini mencemarkan nama baik itu kan hanya bisa dilaksanakan apabila memang terbukti asli. Dan untuk terbukti asli harus dibuktikan. Jadi harus menerima dulu gugatan begitu. Jadi mana yang terjadi nih? Apakah gugatannya dulu yang diterima atau tuntutannya dulu yang yang dipersidangkan? Nah, ini seperti daur kalau di dalam pola pikir itu ya, circular reasoning begitu. Harusnya yang mana dulu? Nah, ini jawabannya Pak Susno nih. Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan ya, satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik. Bukan melalui perdebatan di luar. Sebentar ya. Penyidik Sebentar. Nah, itu memang logika hukumnya, perspektif hukumnya seperti itu. Ini urusannya penyidik, karena nanti penyidik ini yang akan menjadi pintu awal ya. Ini kasus mau masuknya kemana begitu. Nah, cuman permasalahannya seperti ini. Sebetulnya ini masalah sederhana ya. Kalau saya sebagai orang awam yang melihat, ya saya ini awam di dalam hukumnya siapa begitu ya, bukan siapa-siapa. Sebagai orang awam, jadi kadang-kadang perspektifnya hukum itu tidak sama dengan perspektifnya awam, dan jelas kebanyakannya itu tidak sama. Itu bukan hanya berlaku pada hal negara, pada perkara agama pun demikian. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang mengetahui bahwa dia itu tidak mengetahui begitu. Salah satunya begitu ya, salah satu orang yang baik itu, jadi yang terbaik itu orang yang tahu bahwa dirinya tahu, kemudian setelah itu orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, saya ini paham betul bahwa tatkala kita masuk ke dalam satu aturan, dalam hal ini adalah hukum positif yang ada di Indonesia, itu kita tidak bisa memakai logika-logika awam tuh, nggak bisa. Cuman hukum positif ini dia tidak bisa terkadang begitu ya mewakili keadilan masyarakat. Nah, makanya misalkan seperti kemarin Pak Jokowi ini tatkala menaikkan wakil presiden, ya anaknya sebagai wakil presiden, itu kan secara hukum yuridis formal begitu kan tidak ada masalah, yaitu ditempuh dengan cara yang tidak melanggar hukum lah, katakan begitu ya. Nah, cuman kan kita nih sebagai masyarakat ada permasalahan begitu. Kalau kata Pak Anies namanya itu etika. Kalau kata Pak Anies itu. Cuman kalau kita kan enggak, ini ada masalah nih di sini. Memang bisa kayak gitu, tapi masa cara mainnya seperti itu begitu. Meskipun itu ya secara bernegara tidak ada masalah. Nah, ini sebetulnya kan masalah mudah ya. Jadi tidak perlu masuk juga ke dalam ranah hukum sebetulnya. Karena apa? Karena bisa ini diselesaikan hanya dengan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi itu sudah telepon saja teman-temannya itu,
kemudian ngobrol, ngopi, cangkruan begitu ya, kayak kita waktu di kuliahan tuh. Ini mah kalau saya itu dituntut seperti Pak Jokowi begini, ya kan kita tinggal kumpulin teman-teman terus main PS kan selesai begitu ya, main PS. Wong iku ono-ono ae. Orang itu kok ada-ada aja, apalagi menjadi presiden, dalam pengertian kita ngobrol ini ya apa begitu ya, kok nggak percaya kita kuliah di sini, kemudian nggak percaya kita pernah menghabiskan waktu bersama dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilannya masyarakat, bukan secara formal seperti ini. Kalau secara formal seperti ini nanti kan kata Pak Susno ini masalahnya kan ada di penyidik nih. Nah permasalahannya apakah masyarakat ini mempercayai kepada penyidik atau tidak. Jadi apakah masyarakat ini percaya kepada kinerjanya penyidik kepolisian atau tidak begitu. Itu nanti permasalahan yang lain ya. Jadi sebetulnya kalaupun ini dikatakan misalkan nanti secara formal bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini ijazahnya Pak Jokowi ini otentik misalkan, tetap tidak akan bisa menjawab keanehan atau keraguan masyarakat. Dan ini sebetulnya juga pernah terjadi kepada Imad ya. Tatkala Imad itu ditanya perihal bapaknya, itu kan dia nggak jawab, malah belibet kemana-mana. Itu kan tinggal dijawab aja, sebetulnya selesai. Kalau misalkan nggak percaya, tinggal bawa bapaknya, bawa tetangganya, kan ada tetangganya di situ. Mungkin ada paman, ada uanya begitu. Masa sih perkara yang simpel seperti itu kok diperumit. Nah, makanya di sini kita melihat ada permasalahan. Nah, sebelum ke situ ya, kita akan melihat dulu nih, ini ada video apa maksud dari Pak Jokowi membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini ada ada videonya nih. Ada wawancaranya. Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan banyak sekali kan oleh rektor, dekan. Tunjukin ijazah aslinya, beres fakta sun potentiora verbis. Tunjukin ijazah aslinya, gitu aja kok susah banget. Ada nggak sih sebenarnya ijazahnya? Nah itu ya, memang itu kalau buat masyarakat itu nggak perlu repot-repot ya. Ya tinggal tunjukkan saja, selesai begitu. Nanti kalaupun sebentar ya. Kalaupun Pak Jokowi ini mau memperlihatkan ini secara bombastis begitu ya. Oh ini lo lihat, menurut Gadjah Mada sudah begitu ya, menurut UGM sudah, kemudian menurut pengadilan sudah selesai. Ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya itu urusan nanti begitu sebetulnya. Itu urusannya Pak Jokowi pribadi, Pak Jokowi dengan pihak-pihak yang mempermasalahkan beliau. Tetapi kalau sekarang itu permasalahan utamanya bukan di situ untuk kita ya. Jadi kita kan nunggu nih akhirnya begitu. Akhirnya kan banyak permasalahan di dalam media sosial itu yang tertutupi oleh hal ini. Jadi masalahnya tatkala pembesar seperti beliau ini, apalagi mantan presiden begitu ya, memperlarut sorotan kepada dirinya, itu permasalahan-permasalahan yang lebih urgent itu tertutupi. Coba kita lihat buka YouTube sekarang, masalahnya itu masalah masalah Pak Jokowi hampir semua begitu ya, pasti lewat di feeds nih. Ya itu kan sebetulnya bukan urusan kita juga. Kalau saya mah bukan urusan saya juga, dalam pengertian apakah Pak Jokowi itu memang lulus dari UGM atau tidak. Ya udah jadi presiden, udah selesai urusannya, kan nanti tinggal pertanggungjawaban Pak Presiden ini. Kalaupun misalkan didapati ada pelanggaran hukum, kalaupun ada begitu kan, tinggal di situ kita move on saja. Ya, cuman ini nggak tahu kan di belakangnya ada permainan, ada unsur politis, dan itu memang hak dari warga negara untuk berpolitik. Kemudian mengeluarkan satu argumen yang kelihatan kuat bahwa Pak Jokowi ini ada satu fakta yang tersembunyi tidak kita semua ketahui begitu. Ini mengeluarkan hal ini. Akhirnya perkara yang mudah sekali untuk dijelaskan, tinggal tunjukkan ijazahnya, kemudian kita nanti melihat bagaimana respon masyarakat. Kalau masih repot juga masyarakat itu, tinggal bawa teman-temannya begitu, napak tilas kayak ke UGM, ini lo kampus saya, atau enggak sudah ayo sidang lagi begitu, pengetahuan saya tentang kehutanan, itu kan selesai sebetulnya. Masa kita sebagai masyarakat itu nggak percaya ya? Malah itu akan lebih
otentik daripada selembar ijazahnya itu. Ya, kalau misalkan mengaku lulusan anu kan tinggal tanya aja, ya kamu mau tanya apa? Saya masih ada ilmu kuliah saya itu, begitu kira-kiranya ya. Nah, kita teruskan lagi nih. Sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik. Bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada. Ya. Dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Nah, itu benar ya, secara metodologi penyidikan atau nanti penyelidikan lah begitu ya. Untuk membuktikan ini palsu atau tidak sangat sangat mudah sekali. Semudah menemukan siapa bapaknya Mukimad. Siapa bapaknya Imad. Itu semudah itu sebetulnya kalau mau begitu. Cuman permasalahannya bukan pada metodologinya, tetapi siapa yang memverifikasi data itu. Itu permasalahannya di situ. Untuk kita masyarakat ya. Kalau untuk pengadilan kan ya suka-suka pengadilan saja, itu sudah ada sudah ada aturannya tersendiri begitu. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Nah, ya. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ, pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, ya pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, betul itu ya. Memang kuncinya kan di situ. Di polisi untuk melaksanakan prosedur penyidikan, dan pada UGM untuk mengeluarkan sebagaimana adanya. Ya kalau misalkan sekarang seperti yang dikatakan oleh rektor ya, kita kan bukan kita tahu semua ya, ini dari apa yang saya dengar begitu, dari apa yang saya dengar. Kalau urusannya itu sudah dengan rektor universitas, itu kadang-kadang suka ada urusan politiknya di situ. Jadi itu sudah jabatan yang sedikit banyak terpengaruh oleh politik. Itu sependek pengetahuan saya tentang hal itu. Saya nggak tahu juga persisnya seperti apa. Saya nggak pernah dalam menjadi rektor. Cuman ya untuk memberikan kepercayaan masyarakat akan hal ini dengan cara yang formal seperti itu sulit. Tapi memang dalam tadi dikatakan oleh Pak Susno Duaji, dalam perspektif hukum legal formal, kalau kita tidak percaya kepada polisi dalam hal ini begitu untuk melaksanakan prosedur penyidikannya, dan kita tidak percaya kepada UGM sebagai orang yang memiliki sumber datanya, terus kita harus percaya kemana? Ya akhirnya gigit jari nanti kalau misalkan memang polisinya tidak dipercaya, kemudian UGM-nya juga tidak dipercaya, dan masyarakat itu ingin kebenaran, tetapi Pak Jokowi tidak menuntaskan permasalahannya dengan rakyat, hanya menuntaskan permasalahannya dengan Pak Roy Suryo, ya akan tetap seperti itu. Ini nanti akan selesai saja sudah. Ya nanti orang-orang akan ada yang ditangkap begitu. Kemudian besok lusa ada masalah lagi. Ya, atau mungkin udah mulai nggak berani, nggak ada masalah, saya nggak tahu. Cuman dengan masyarakat ini nggak bakalan selesai dalam pengertian trust issue kepada Pak Jokowi ini. Jadi kita itu kalau di dalam relationship itu udah punya trust issue itu sama Pak Jokowi ini. Udah punya udah banyak sekali kekecewaan. Katakan begitu ya. Banyak sekali kekecewaannya. Setelah tidak terbukti misalnya hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya betul ijazahnya palsu. Nah ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik polri.
percaya juga sama lembaga UGM, Nah, percaya itu memang secara perspektif ya logika hukum ya harus percaya. Nanti apapun yang dikeluarkan ya sudah kita terima dalam perspektif logika hukum. Dalam perspektif apa namanya logika masyarakat kita katakan begitu ya. Ya dalam katakan tadi saya bilang bahwa logika masyarakat itu ya perspektif masyarakat itu nggak bakalan selesai hanya dengan legal formal. juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Mabes Polri sudah bilang juga bahwa prosesnya 90% penyidikan sudah beres. Tinggal 10% lagi yang untuk membuktikan lagi masalah keaslian ijazah ini. Kalau kemudian yang 10% ini ditunjukkan bahwa hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah prosesnya akan clear? Kalau kemudian ijazah itu asli bahwa kasusnya akan selesai atau justru harus ada pembuktian lewat sumber-sumber lain? Kita akan jawabnya nanti apa ya? Kita diskusikan di segmen berikutnya. Oke. Usai jeda berikut ini. Singkat saja Oke, Pak sebentar ya, Susno. ini mungkin apa secara hukum ya Pak Roy Suryo sendiri yang memiliki strategi nanti bagaimana kalau misalkan ini mentah itu tidak jadi. Ya cuman ada bocoran kita nih. Ini sepertinya akan lama. Urusan apa namanya ijazahnya Pak Jokowi ini mungkin akan selama tanda tanya kita mengenai siapa bapaknya Pak Imad yang katanya siapa Din Sarman itu ya. Gak tahu, saya gak berani ngomong binnya itu, bin siapa Pak Imad itu yang dia aja sendiri nggak ngaku. Tudingan ijazah dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang Ya betul, mengeluarkan, UGM-nya kemudian itu. saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Sebentar ya. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk apa namanya laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Nah sudahlah, ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi apa yang mau saya katakan di sini, ini tatkala satu perkara yang seharusnya bisa selesai diselesaikan dengan apa ya, harga yang murah, atensi yang sedikit, kemudian trust issue juga tidak akan terjadi. Jadi secara psikologi, secara ekonomi begitu ya, kemudian secara sosial ini bisa lebih efektif. Tetapi seseorang ini malah lebih memilih untuk sesuatu yang lebih kompleks. Ini permasalahan. Nanti akan kita bahas itu ya di dalam video yang lain insya Allah. Nah, saya juga melihat hal ini ada pada perkara si Imad tentang bapaknya. Ini kan sebetulnya perkara itu perkara apa ya? Perkara ringan sebetulnya. Siapa bapaknya? Udah tinggal sebut aja begitu. Nanti kalau misalkan bapaknya siapa, punya kakak, apa punya adik, berarti punya paman, punya uak begitu ya. Ini kan perkara yang mudah. Tapi kenapa ini kok apa namanya sesuatu yang terus-menerus menjadi perhatian kita tidak diselesaikan oleh yang bersangkutan, padahal ini amat sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Nah, tatkala sesuatu yang mudah untuk diselesaikan ini malah ribet untuk menyelesaikannya, ini ada sesuatu di belakang itu begitu. Nah, jadi ala kulli halin ya, ini pun terjadi misalkan pada Ba'alwi, pada apa namanya itu menafikan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini pun terjadi. Sebetulnya kan itu mudah saja begitu. Kalau di Islam itu orang pada syariat orang mengaku anak siapa selesai begitu. Itu kan simpel sekali. Ini kok jadi dipersulit ya, harus ada tes DNA. Kemudian harus ada kitab sezaman dan lain sebagainya. Ini ada masalah. Jadi perkara-perkara itu kadang-kadang dia itu simpel. Ya, memang sesimpel itu, dan dalam pengertian simpel itu aturannya memang sesimpel itu. Ya, aturannya memang sesimpel itu. Jadi hukum sosial kita itu sesimpel itu. Kita kalau kata Imam Ghazali ya, kalau ada orang mengaku bahwa dia itu hafal Quran, ya daripada ribet-ribet begitu. Apa buktinya kamu itu hafal Quran? Misalkan ada nanti seseorang minta karomah ya, tolong gantikan tongkat ini menjadi naga begitu, atau tolong belah lautan sekalian begitu ya, karena Nabi Musa. Itu kan sebetulnya nggak ada dalalahnya. Kalau misalkan seseorang ini mengaku bahwa dia itu adalah seorang hafiz, seorang penghafal Quran, kita tinggal bacain Qurannya selesai begitu. Itu sudah bukti yang paling kuat. Meskipun itu nggak seribet
membelah lautan begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipaham dan ada manfaatnya, terkhusus buat saya ya. Karena video seperti ini bukan ekspertis saya, cuman ya saya ini mencoba saja untuk melihat perkara dari beberapa perspektif supaya ada tambahan ada tambahan sudut pandang bagi masalah yang sedang ramai ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.